Tapi jangan sampai ada yang menjauhkan diri dari Tuhan, atau jangan sampai karena kesengsaraan yang kita alami dalam hidup kita sehingga kita lupa Tuhan atau melupakan firman Tuhan. Ini menjadi satu contoh ataupun motivasi dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan kepada kita, gereja atau umat Tuhan akan semakin besar menghadapi pergumulan. Itu sudah tertulis dalam Alkitab. Itu bukan hanya satu pemikiran manusia, tetapi Tuhan yang sudah merancangkan itu dalam kehidupan umat Tuhan. Di saat umat Tuhan menyelesaikan pertandingannya di dalam dunia ini, maka umat itu akan diperhadapkan berbagai macam rintangan, berbagai macam cobaan, supaya kita bisa menerima apa yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Maka untuk itulah tadi firman dalam sisi pertama kita lihat bagaimana Sadrak Abednego diperhadapkan dalam api sengsara yang begitu luar biasa, tapi kuat menghadapi karena ada kekuatan Roh Allah dalam hidupnya. Nah, Daud juga pernah alami itu dalam dirinya. Di waktu Daud ini memiliki satu pergumulan sangat begitu besar dalam dirinya. Karena pencobaan itu datangnya dari dirinya sendiri. Itu Absalom merupakan anak kandungnya. Kalau seorang bapak berhadapan dengan seorang anak, atau anak ingin mengkhianati seorang bapak, itu perasaan batin yang sangat begitu hancur pasti akan dialami. Begitulah pengalaman Daud di saat dia berhadapan dengan Absalom, anak kandungnya yang sedang berusaha ingin menjatuhkan tahta kerajaan Daud, berusaha ingin merontokkan kepemimpinan Daud sehingga dia mempengaruhi umat bangsa Israel berontak terhadap Daud. Dan Daud mengatakan di dalam Mazmur pasal 56 ayat yang ke-8, coba kita akan baca ini ya. Mazmur Daud pasal 56 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Perhatikan ayat yang ke-9 ini. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam keribat-Mu, bukankah semua telah Kau daftarkan? Air mataku telah Kau taruh dalam keribat-Mu. Air mata ini bukan air mata kebahagiaan, tapi air mata yang dikatakan Daud ini air mata kesengsaraan. Jadi kalau kita melihat kesengsaraan Daud ini sangat luar biasa, maka sampai dia mengatakan air mataku yang begitu banyak Engkau sudah taruh dalam keribat-Mu ya Tuhan. Dan pengalaman ini sering terjadi kita alami dalam pengalaman hidup kita. Oleh karena banyaknya pergumulan dalam diri kita, banyaknya tantangan, rintangan yang kita alami dalam diri kita ini, sering kita meneteskan air mata. Tetapi perlu harus kita ketahui, mengapa Daud ini berani mengatakan Engkau telah menyimpan air mataku dalam keribat-Mu. Bukan semua air mata kesengsaraan itu ditaruh Tuhan dalam keribat-Nya, tidak. Tetapi air mata Daud ini walaupun dikatakan air mata kesengsaraan, tetapi dia memiliki satu
hal yang sangat dilihat oleh Allah dalam dirinya dalam kesengsaraan itu. Ini penting harus kita ketahui. Di saat kita menangis mencucurkan air mata kita oleh karena pergumulan yang kita alami, tetapi kita memiliki seperti pribadi Daud, maka air mata kita akan diperhitungkan Tuhan. Tetapi di saat kita memiliki satu pergumulan dalam diri kita, ada beban, ada rintangan, ada satu pergumulan yang kita berat, kita menangis di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak memiliki kepribadian seperti Daud, jangan harap air mata kita disimpan Tuhan dalam pribadinya. Itu sama bisa air mata buaya. Itu bisa dikatakan air mata yang tidak membawa dampak apa-apa dalam hidup kita dari Tuhan. Di sini tadi dikatakan sengsaraku engkau yang berhitung. Artinya sengsara dan itu di hidup Tuhan. Bagaimana beratnya pengalaman kesengsaraan yang dialami Daud, Tuhan tahu. Tetapi yang kita lihat nanti di sini, adakah kesengsaraan yang dialami Daud ini membuat dia berhenti untuk memuji Tuhan? Perhatikan ini baik, ya, supaya nanti jangan ada di antara kita yang mengatakan di saat banyaknya pergumulan yang kita alami sehingga kita mundur dari Tuhan. Di saat banyaknya air mata yang kita cucurkan, yang kita curahkan air mata oleh karena beratnya pergumulan dalam hidup kita, sehingga kita tidak lagi agungkan firman Tuhan, maka air mata kita tidak akan pernah diperhitungkan oleh Tuhan. Dan mengapa tadi Tuhan memperhitungkan air mata Daud menyimpan dalam keripatnya? Nah, coba kita sebentar melihat apa pengalaman Daud di dalam kesengsaraan, sampai dia bisa mengatakan itu kepada Tuhan, engkau yang menghitung sengsaraku ya Tuhan. Saking begitu beratnya pengalaman sengsara yang dialami Daud berkata, aku akan mencari perlindungan kepada-Mu. Artinya perlindungan yang sangat begitu tidak memungkinkan itu menjadi tempat perlindungan, tetapi oleh karena kesengsaraan yang dialami Daud itu, tekanan itu, dia mengucapkan itu. Itulah karena besar tekanan hidup. Coba kita akan masuk pada Mazmur 5 malam ini ya. Coba Mazmur pasal 55, coba kita akan lihat dalam ayat 1 Tuhan. Coba ya, kita lihat ini. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud, berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikan aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Ya, menangis karena cemas. Coba kita lihat di dalam ayat 6. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun Sela. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Jadi di sini kita melihat pengalaman sengsara yang dialami Daud itu luar biasa. Sampai dia mampu berseru kepada Tuhan tentang pengalaman yang dialami dalam dirinya, dalam hidupnya, oleh karena tekanan itu. Ya, tekanan itu. Jadi makanya saya mengatakan kepada jemaat, jangan sampai sekali-sekali di saat ada tekanan dalam kita, jangan kita berkata, bagaimana Tuhan ini? Jangan kita berkata, aku mau mundur dari melayani Tuhan, aku tidak mau melayani Tuhan. Justru Tuhan mau lihat bagaimana sikap kita terhadap cobaan atau pengalaman sengsara, supaya kita nanti memahami bagaimana Allah akan menolong kita di dalam setiap pergumulan kehidupan kita lewat air mata
yang tercurah dalam diri dari air mata kita itu ya. Maka saya melihat Daud di dalam persoalan yang dihadapi ini, dan itu mungkin yang dilihat Tuhan dalam pribadi Daud. Di dalam sengsara yang sangat begitu berat, dalam beban yang sangat begitu berat, sampai ia mengatakan, aku cemas dan ketakutan menghadapi ini semua. Seandainya aku bisa lari, aku akan lari. Seandainya aku bisa, aku akan mencari perlindungan pada badai dan angin ribut. Itu sudah luar biasa pengalaman itu. Kalau sampai seseorang bisa mengatakan hal semacam itu sudah memiliki satu beban yang sangat begitu berat, sengsara, pencobaan yang begitu berat yang dialami. Tapi adakah Daud melupakan Tuhan? Adakah Daud tidak memuliakan Allah? Adakah Daud tidak mengagungkan firman Allah? Adakah Daud lupa berseru kepada Tuhan? Adakah Daud menyalahkan pribadi Allah dalam dirinya? Tidak. Dan inilah yang dilihat oleh Tuhan. Maka dia berkata, sengsaraku engkau yang menghitung, dan air mataku engkau yang menyimpan dalam keribatmu ya Tuhan. Dan semua berkata diterima Daud dalam kehidupannya. Nah, coba kita lihat di dalam ayat 4 apa yang dilakukan Daud dalam pengalaman sengsara itu. Tadi kan Bapak Sihota mengatakan di saat Sadrak dan Abednego menghadapi satu pergumulan dari Raja Nebukadnezar yang memasukkan mereka ke api, tetapi mereka tidak lupa Tuhan. Tapi ingat Tuhan, mereka tahu berseru kepada Tuhan. Maka tadi saya mengatakan kita diberkati Tuhan untuk menghadapi sesuatu persoalan dalam diri kita, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, jangan sampai kita bersulut dalam persoalan, jangan bersulut dalam pergumulan, tidak akan mendatangkan berkat bagi kita. Perhatikan baik ini, apa yang diperbuat Daud di dalam pengalaman ini. Coba kita lihat di dalam ayat yang keempat, ayat 56. Coba kita lihat. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Perhatikan ini. Tadi dia takut, cemas dan gentar. Tetapi dia berkata, di waktu aku takut di dalam pengalaman sengsara, pengalaman pergumulan yang kualami dalam kehidupanku, dia mengatakan, aku ini tetap percaya kepadamu. Itu penting, harus kita miliki dalam hidup kita. Amin. Walaupun sebesar apapun pergumulanmu, sebesar apapun sengsara yang kita alami, sehebat apapun penderitaan yang kita alami, masalah ujian yang kita alami, jangan sampai kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Sebab banyak manusia di saat dia memiliki pergumulan yang besar, dia tidak percaya lagi Tuhan ada. Ramadan ada orang Tuhan ini, tidak ada lagi Allah, tidak lagi ada Tuhan. Oleh karena besarnya tantangan, besarnya sengsara yang dialami, oh tidak ada lagi Allah. Tetapi Daud justru di dalam sengsara yang dialami itulah dia mengatakan kepada Tuhan, walaupun aku takut oleh karena sengsara, pengalaman, penderitaan yang aku alami itu, tetapi aku percaya kepadamu Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan. Amin. Percaya pada Tuhan. Jangan percaya kepada siapa. Kalau kita masih bisa percaya kepada Tuhan dan di dalam pengalaman sengsara, maka kita tahu bagaimana kita harus menyatakan apa yang kita alami dalam diri kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita bisa curhat kepada Tuhan. Tetapi di saat sengsara yang kita alami dan kita tidak percaya kepada Allah, kita tak bisa menyatakan curhat hati kita kepada Tuhan. Maka kita tidak sedikit orang Kristen atau anak Tuhan di saat ada persoalan yang dialami dalam kehidupannya, lari ke tetangga, lari ke keluarga, lari kepada teman, curhat. Di
tidak akan membawa solusi dalam diri kita. Sesungguhnya pengalaman sengsara itu, selama kita tahu percaya kepada Tuhan, maka kita akan bisa mencurahkan hati kita kepada Tuhan. Dan jawaban dari Tuhan itulah yang akan bisa memuaskan jiwa kita. Jawaban dari Tuhan itulah yang akan memberikan satu kebahagiaan dalam hidup kita. Artinya, kesengsaraan itu akan digantikan Tuhan menjadi satu berkat dalam kehidupan kita di saat kita bisa curhat kepada Tuhan. Maka perlu Daud seperti apa yang dikatakan Daud, aku percaya. Di saat aku takut, di saat aku cemas oleh karena kesengsaraan yang begitu hebat yang aku alami, aku tetap percaya kepada Tuhan. Ya, percaya. Jangan suka curhat kepada manusia oleh karena pengalaman sengsara penderitaan dalam diri kita. Tapi kita harus belajar bagaimana kita percaya pada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Nah, di saat aku takut, aku percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Tadi dia takut, tetapi di dalam kepercayaan akan Tuhan dan pengagungan akan firman itu akan membawa satu kekuatan dan keberanian dalam kehidupannya. Nah, itulah yang harus memang kita miliki dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita bisa percaya kepada Allah dan tetap di dalam sengsara itu, kita bisa agungkan firman Allah. Bagaikan Daud, firman-Mu kupuji. Coba kita akan kaitkan ini pada Mazmur 119 ayat 143, ya, supaya nanti kita bisa belajar bagaimana kita harus bersikap di dalam pengalaman sengsara yang akan kita alami dalam hidup kita, ya. Coba kita baca ini di dalam Mazmur 119 ayat 143. 143 dalam Mazmur 119, demikian firman Tuhan, perhatikan baik. Aku ditimpa kesengsaraan dan kesusahan. Perhatikan ini baik. Aku ditimpa kesengsaraan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaan. Ini yang sering hilang dari kehidupan kita. Ini yang tidak ada di dalam pribadi seorang umat Tuhan. Di saat ada pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita, di saat ada kesengsaraan yang kita alami, di saat ada beban dalam diri kita, firman itu tidak menjadi kesukaan kita. Ya. Tetapi bagaimana Daud menjadi satu pribadi yang mendapatkan pembelaan Tuhan di dalam sengsara pergumulan yang dia alami, karena Tuhan melihat bagaimana Daud bersikap di saat dia alami sengsara penderitaan dalam dirinya. Di situ dia bertambah memiliki kesukaan akan kebenaran firman Allah. Maka tadi dikatakan, firman-Mu kupuji. Dalam suasana ketakutan dan kecemasan, dalam sengsara yang kualami, dalam beban yang kualami, Daud mengatakan, firman-Mu menjadi kesukaan. Amin. Mudah-mudi. Amin ya. Puji Tuhan ya. Jadi jangan sampai kita mengalami satu beban pergumulan dalam kehidupan kita. Kita lupa akan firman Tuhan, dan kita tidak tahu kuasa firman itu akan mencipta dalam hidup kita. Dan firman itu akan membawa kita masuk di dalam terang dalam segala persoalan yang kita hadapi. Firman itu akan menjadi solusi yang paling mampu akan membawa kita dalam sukacita dan kebahagiaan. Kita belajar ini
supaya kita tahu ke depan bagaimana kita harus bersikap di saat ujian-ujian, pencobaan demi pencobaan yang mungkin akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari pribadi Daud supaya nanti kesengsaraan kita dihitung oleh Tuhan dan air mata kita oleh karena kesengsaraan itu disimpan Tuhan dalam keribatnya di saat kita mampu menghadapi persoalan, tetapi kita mampu memuliakan Allah, memuji Allah, berpercaya kepada Tuhan dan mengagungkan firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya. Itu luar biasa. Dan tidak semua orang bisa lakukan itu. Tetapi kalau kita pada saat malam ini mendengarkan firman ini, biarlah ini menjadi satu keyakinan iman dalam hati saya dan saudara. Bagaimana Allah supaya cepat mengangkat kita, bagaimana Tuhan cepat menjawab doa kita, bagaimana Tuhan memperhitungkan air mata kita oleh karena kesengsaraan kita. Mari kita belajar di saat kita hadapi ujian itu, biarlah firman itu akan menjadi kesukaan dalam diri kita. Puji Tuhan. Amin. Ini tadi kan kita dengarkan dalam sesi pertama, di dalam tekanan mereka menjadi kesukaan menyembah. Jadi sebenarnya orang Kristen ini, Anton ini sangat luar biasa. Sebenarnya kita adalah orang-orang yang sangat begitu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan bisa memberikan jalan keluar dalam setiap beban dalam hidup kita, mempermudah kita menyelesaikan persoalan dalam diri kita. Tapi kan melakukan itu berat. Kita hanya mengerti berteori, tapi untuk dalam praktek kita sungguh sulit melakukan hal itu. Karena apa? Karena firman yang kita dengarkan itu hanya di sini, bukan sampai menyentuh hatimu dan hatiku. Di situ dia persoalannya. Ya, coba kita lihat ayat yang ke-9 itu. Ayat yang ke-10. Kembali saya katakan, dan inilah yang akan kita mau lakukan pada saat malam ini dalam doa semalaman ini ya. Coba dalam ayat 10 tadi, dalam 5:6, kitab Mazmur 5:6 tadi. Haleluya. Apa dikatakan? Karena maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Amin. Amin ya. Amen. Jadi kan begitu gampang sebenarnya anak Tuhan itu melewati rintangan dalam kehidupannya. Begitu mudahnya sebenarnya kita menghadapi, melewati persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Hanya tergantung bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan yang kita alami dalam hidup kita. Daud di sini dikatakannya, di saat dia alami sengsara itu dalam dirinya, maka dia berkata, aku berseru kepada Tuhan, maka Tuhan berpihak kepada saya. Jadi ada berapa yang diperbuat Daud di dalam menghadapi sengsara? Percaya kepada Tuhan, mengagungkan firman Tuhan, dan juga berseru kepada Tuhan. Ya, berseru kepada Tuhan, sehingga ada keberpihakan Allah dalam hidupnya. Amin ya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita, tetapi yang pasti semua kita ada pergumulan. Atau siapa yang tidak ada pergumulan di situ tadi? Supaya kita berdoa supaya dia ada pergumulan. Semua kan kita punya pergumulan kan? Ada yang ini, ada di sini. Walaupun hanya 3 orang di sini yang menuliskan pergumulan, tetapi saya yakin semua kita punya pergumulan kok. Ada pergumulan? Ada. Bisa saya nanti diungkapkan dalam doa pribadi. Jangan. Tapi betapa indahnya kalau bergumulan itu kan didoakan bersama.
Semua ada pergumulan. Ya mungkin gak ada pergumulan ini dan itu. Hatimu yang kurang benar, itu pergumulan yang paling berat. Kan itu kan. Ini saya lihat di sini rata-rata pergumulan pemulihan. Ya memang udah zaman itu sekarang. Bukan hanya kita, dunia kan alami itu. Tetapi mungkinkah Allah membiarkan kita yang berseru, yang percaya kepada Tuhan, yang agungkan firman-Nya, itu akan menjadi pengalaman kita terus-menerus? Tidak mungkin. Tetapi yang harus kita sikapi di dalam proses ini, bagaimana Daud menghadapi proses yang saat itu dalam hidupnya, kita harus mampu melakukan hal itu dalam hidup kita. Ya. Berseru. Coba dulu tadi kita dengarkan Kopo dalam sesi yang pertama itu kan satu negara itu dalam pemerintahan yang bukan desa itu kan. 3 orang lawan satu negara, tapi mampu melakukan solusi yang luar biasa dan memberikan satu keheranan. Itu kan itu berkat apa itu? Itu bukankah itu berkat doa seruan? Jadi sebenarnya sangat begitu enak kita punya Tuhan. Saya mengatakan itu. Dan saya mengatakan kepada kita, kitalah orang yang paling bahagia di antara umat manusia. Karena apa? Karena Allah kita dapat menyelesaikan persoalan dalam kehidupan kita hanya lewat apa? Lewat percaya, doa, dan pengagungan akan firman. Gak bayar apa-apa. Ya kan? Gak usah bayar apa-apa. Ya kan? Gak dituntut kok bayar apa-apa. Cuma percaya. Bagaimana bersikap muliakan agungkan firman. Ku puji firman-Mu. Firman-Mu menjadi kesukaanku di saat aku tertekan, saat aku menghadapi kesusahan dan kesengsaraan. Tidak kan? Ini kan? Luar biasa kan firman-Mu? Iya. Sebenarnya Tuhan itu luar biasa berkarya dalam hidup kita. Iya. Kita yang mempersulit persoalan kita sebenarnya. Di saat ada persoalan, semakin kita persulit dengan apa? Dengan pikiran kita, dengan persumutan kita, dengan kekhawatiran kita, dengan emosional kita. Sebenarnya persoalan itu begitu kecil di mata Tuhan. Dapat memperlihatkan kebesaran sengsara yang dialami dalam kehidupannya, tetapi Tuhan memandang persoalan itu sangat segelintir. Dan Tuhan mampu menyelesaikan dengan baik dalam hidup Raja Daud. Amin. Puji Tuhan. Ya. Nanti yang mau selesai kuliah tentu ada pergumulan bicara kerja. Ya pergumulan itu loh. Sulitnya sekarang cari kerja ya kan. Gak dapat kita kerja menyandang S1. Itu kan penderitaan juga itu. Penderitaan moral dan penderitaan batin. Tapi taruh berseru, agungkan firman Tuhan, percaya akan firman Allah. Semua kan itu nanti kita lihat. Ya. Terus kita baca kembali. Ayat 13. Apa dikatakan Daud? Ya. Najarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Perhatikan ini. Najarku kepadamu ya Tuhan akan kubayar itu. Apa najar doanya? Najar daripada Daud itu selalu memuji dan memuliakan Allah dalam setiap waktu. Kalau kita mampu melakukan hal
dalam diri kita? Bukankah Tuhan akan hidup sengsara kita? Bukankah Tuhan akan menyimpan air mata kita dalam keribatnya di saat kita benar-benar mampu membayar nasab kita kepada Allah? Pujilah Tuhan dalam setiap waktu. Amin. Muliakan Tuhan itu dalam setiap waktu. Terus supaya kita menyembah Tuhan, ya. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu, ya. Sebab engkau telah meluputkan aku dari maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kemuliaan. Sudah selesai. Tidak lagi ada persoalannya. Tuhan sudah tutup pengalaman-pengalaman kepahitan itu. Daud berjalan dalam cahaya kehidupan itu. Cuma persoalannya kan di saat kita bernazar kepada Tuhan, di saat persoalan kita selesai, nazar itu tak pernah kita perbuat, nazar itu tak pernah kita laksanakan. Nazar kita itu seakan-akan kita tutup, kita kubur dalam-dalam supaya tidak nampak nazar itu. Bernazar pada Tuhan, muliakan Tuhan. Ya, Pak Dewan. Iya, Pak. Nazarnya lebih Pak. Kan itu nazar ya. Asalkan untuk Tuhan nazar itu akan diberkati Tuhan laksanakan. Ya, juga. Ada yang sama Tuhan. Kalau aku nanti sudah menikah Tuhan, maka aku akan semakin ini itu, ya gimana kira-kira. Jangan pula kita bernazar, oh nanti kalau aku begini, tahu-tahunya sudah begitu, jadi pegangan. Kan itu. Itulah tipikal manusia, karakter manusia ini. Tapi Daud bukan semacam itu. Coba sekali lagi kita ulang. Sebab engkau telah meluputkan aku dari maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku beroleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Jadi beberapa hal yang dilakukan Daud di dalam pengalaman sengsara, pencobaan dalam kehidupannya. Kalau kita mau belajar seperti Daud ini, cepat atau lambat nanti Tuhan akan buka terang kehidupan itu dalam hidup kita. Ya.